Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Saprudin Iter. Semoga pertemuan kita pada hari ini menjadikan kecerahan, memberikan kenikmatan, memberikan kenyamanan, dan kemudian memberikan kecerahan semua kita. Dan kita semua menjadi cerdas, cermat, jujur, bermoral yang luar biasa, berakhlak mulia, dan kemudian cinta tanah air. Baik, kali ini kita berbicara masalah bangsa, negara, dan warga negara. Sebelumnya kita akan berbicara masalah tujuan pendidikan kewarganegaraan atau kewiraan. Tujuan utamanya adalah untuk membentuk warga negara yang baik. Jadi, tujuan pendidikan khususnya pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan kewiraan adalah untuk membentuk warga negara yang baik. Artinya warga negara yang beretika, warga negara yang bermoral, kemudian warga negara yang berakhlak, jujur, berkepribadian, kemudian pekerja keras, berinovasi, kemudian berkreasi, berkembang terus, tidak stagnan, kemudian beradaptasi dengan sosial, lebih cepat, lebih mudah, lebih cepat menyesuaikan. Kemudian hubungan diri kita dengan masyarakat sekitar, dengan keluarga, dengan pemerintah daerah, kemudian dengan pemerintah seluruhannya. Padu, kemudian kita memahami kita sebagai warga negara yang baik dan punya komitmen untuk membangun diri kita sendiri, membangun masyarakat sekitar, dan membangun negara lewat kemampuan dan keprofesionalan diri kita masing-masing. Itulah harapan negara pada suatu saat. Kemudian kompetensi dari pendidikan kewarganegaraan ini adalah setelah menempuh pendidikan kuliah gitu, memiliki atau dimilikinya tindakan cerdas, penuh tanggung jawab dari seorang warga negara dalam berhubungan dengan negara serta mampu turut serta dalam memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, bangsa, dan negara sesuai dengan profesi dan kapasitasnya masing-masing. Ya. Itulah kompetensinya. Ini menjadi warga negara yang baik. Harapan nanti begitu lulus, menjadi orang hebat, menjadi orang cerdas, menjadi orang yang benar-benar Pancasilais, demokratis, memahami tentang negaranya, kemudian memahami tentang wilayah negaranya, dan seterusnya. Lalu mampu berdikari, mandiri, untuk berbuat yang terbaik untuk diri sendiri. Kemudian harapannya, kemampuan Anda, kecerdasan Anda, dedikasi Anda, pekerjaan Anda, dan usaha Anda itu bisa berkembang dan memberdayakan masyarakat lain. Artinya tidak hidup sendiri, hidup secara bersama-sama, berkembang dan sejahtera bersama-sama. Baik, selanjutnya pengertian bangsa seperti judul tadi. Jadi pertama negara dulu. Pengertian negara, yang ini yang saya dari pengertian bangsa tadi ada pengertian negara dulu.
sifatnya memaksa, sifatnya monopoli, sifatnya mencakup semua. Kenapa dikatakan begini? Karena memang sifat negara, kalau sudah terbentuk sebuah negara, maka rakyat yang ada di dalamnya bersatu padu dalam wadah satu negara, dia akan dipaksa secara bersama-sama bagaimana untuk mencapai tujuan. Tujuannya pastilah kemakmuran dan kesejahteraan. Semua negara seperti itu. Nah, makanya ada unsur pemaksaan. Karena dalam negara ada perangkat, seperti perangkat legislatif, kemudian perangkat eksekutif, dan yudikatif. Perangkat legislatif membuat undang-undang. Perangkat eksekutif melaksanakan undang-undang. Perangkat yudikatif mengawasi undang-undang. Apabila melanggar undang-undang, maka proses hukum melewati yudikatif. Nah, oleh karena itu undang-undang ini tadi itu karena negara demokrasi dibentuk oleh rakyat melalui perwakilannya, yaitu legislatif, anggota DPR RI yang memang berasal dari rakyat, dipilih oleh rakyat. Mereka membuat undang-undang. Dasar pemikirannya pastilah dari rakyat keseluruhan, karena memang terwakilkan dari mereka adalah mewakili rakyat di daerahnya masing-masing. Nah, begitu jadi undang-undang dilaksanakan oleh pemerintah, eksekutif, maka itu adalah bagian unsur memaksa. Harus melaksanakan sesuai aturan, sesuai undang-undang. Apabila melanggar aturan undang-undang, maka prosesnya adalah proses hukum melewati yudikatif. Nah, pengertian bangsa ini yang unik ya. Jadi kalau saya berbicara masalah bangsa ini, saya ceritakan yang kecil saja dah. Begini kira-kira. Di suatu wilayah atau di suatu pulau-pulau, itu ada kelompok-kelompok suku, kelompok-kelompok orang, kelompok-kelompok yang dulu disebut dengan banua atau rantau atau apalah modelnya. Di sana tidak ada pemerintahan negara, tapi mereka masih ada sifat seperti itu. Tetapi kemudian mereka merasa sejiwa, merasa perasaan yang sama, merasa kebudayaan yang sama, merasa agama yang sama, merasa sebagai keturunan yang sama, kemudian merasa ini adalah wilayah yang sama gitu. Dari wilayah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini kemudian mereka bersatu. Bersatu mengakui wilayah itu adalah wilayah mereka bersama. Nah, karena itu mengakui wilayah bersama dan wilayah itu diakui oleh bangsa-bangsa lain atau negara-negara lain, wilayah itu ya wilayah mereka, maka itulah yang disebut dengan negara. Itulah yang disebut dengan bangsa. Jadi kumpulan dari rakyat-rakyat ini, suku-suku bangsa ini menyatu dalam satu kesatuan yang kemudian dikenal dengan bangsa. Jadi yang lebih besar. Nah, bangsa ini terbentuk gitu. Tidak bisa sudah punya wilayah, batas-batas tertentu sudah ada, penduduknya sudah ada, gitu, wilayahnya sudah ada, kemudian kegiatan-kegiatan, perkembangan kegiatannya sudah ada, ekonominya berjalan, maka membutuhkan penggerak negara itu, penggerak bangsa itu. Maka disebutlah dengan pemerintah atau eksekutif sebagai pelaksana negara, sebagai pelaksana bangsa yang ada di sana itu. Baik, selanjutnya bentuk negara. Tadi kita pengertian negara, kemudian bentuk negara. Bentuk negara di dunia ada dua. Bentuk kerajaan atau monarki, kemudian ada bentuk republik. Nah, monarki, kepala negaranya dipilih oleh mereka sendiri. Artinya, karena monarki kan kerajaan,
berarti kepala negara itu ya keturunan mereka. Dari keturunannya, keturunan para raja, keturunan para sultan, atau diatur oleh mereka dengan cara-cara mereka gitu. Dari raja-raja A, raja B dan sebagainya ada di sebuah wilayah pemerintahan negara bangsa itu mereka atur seperti Malaysia. Kemudian negara wilayah kerajaan mereka atur bergantian atau seperti apa. Mereka mengatur wilayah kesempatan raja-raja itu menjadi kepala negara. Nah, kalau seperti di Inggris, di Belanda dan sebagainya, kepala negara tanpa batas. Artinya, kecuali dia sudah menyerahkan kepemimpinan kepada keturunan berikutnya, atau kepada anaknya yang tertua, barulah lepas dia sebagai kepala negara, kemudian digantikan oleh anaknya. Nah, kalau di Jepang beda. Dia menyebutnya dengan kaisar. Gitu. Kalau di bagian Jazirah Arab, kebanyakan sultan. Termasuklah di Malaysia raja, kemudian di Brunei juga sultan. Apakah ada negara tertentu yang negara monarki, dia juga sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan? Ya, ada. Tetapi pada umumnya tidak seperti itu. Raja adalah kepala negara, penguasa dan pemilik negara itu, sedangkan pelaksana pemerintahnya biasanya adalah Perdana Menteri. Sedangkan negara republik itu biasanya negara sistem demokrasi. Kepala negara dipilih langsung oleh rakyat atau dipilih oleh wakil-wakil rakyatnya. Contohnya dulu kita di Indonesia sebelum dipilih langsung presidennya, memilih presiden waktu itu kepala negara dan kepala pemerintahan dipilih oleh wakil rakyat, dipilih oleh MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemudian undang-undang berubah, diperbaiki karena rakyat ingin memilih langsung. Nah, sekarang sudah berubah. Sejak pemilihan SBY pertama dulu sekitar 15 tahun yang lalu sudah dipilih secara langsung oleh rakyat. SBY pertama, SBY kedua, baru masuk ke Jokowi pertama dan Jokowi kedua, itu pemilihan secara langsung dan dipilih oleh rakyat. Jadi rakyat merasakan dan bertanggung jawab sendiri langsung memilih presidennya. Selain itu memilih gubernur, memilih wali kota, dan memilih bupati di daerah. Jadi ada, kalau kerajaan tadi ada raja, ada ratu, ada kaisar, ada sultan gitu. Nah, kalau di negara seperti negara Inggris dan Belanda, itu undang-undang dasarnya menyebutkan bahwasanya keturunan dari raja atau ratu di sana itu, gitu ya, yang berhak menjadi kepala negara berikutnya adalah anak pertama dari raja dan ratu yang sekarang memerintah. Jadi apakah dia perempuan atau laki-laki, anak pertama itulah yang memegang tampuk kerajaan. Makanya di Inggris ratu. Nah, kemudian kalau menggantikan berarti raja nanti sebagai kepala negara, yaitu Sultan Charles, Pangeran Charles. Nah, kalau di negara demokrasi tidak, siapa saja boleh menjadi presiden. Rakyat yang penting memenuhi persyaratan. Persyaratan utama untuk menjadi presiden adalah warga negara Republik Indonesia asli, warga negara Indonesia ya, kelahiran Indonesia, kemudian berpendidikan, kemudian bermoral yang baik, kemudian memahami tentang pemerintahan, menguasai hal-hal tertentu, kemudian diangkat, ditunjuk oleh partai karena sistem demokrasi. Nah, siapa saja, gitu. Dari rakyat biasa, dari pensiunan tentara, dari pensiunan polisi, dari pensiunan ASN, atau dari rakyat biasa, dari pimpinan organisasi, pengusaha, atau orang-orang biasa-biasa saja, boleh. Yang penting
dipilih dan terpilih. Dipilih rakyat secara langsung dan terpilih. Otomatis tidak bisa ditolak karena seperti itu aturannya. Selanjutnya kita berbicara masalah unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara di dalam bangsa, negara, dan warga negara adalah ada wilayah, dua ada penduduk, ketiga ada pemerintah, dan ada kedaulatan. Wilayah yang saya ceritakan tadi, terbentuknya sebuah negara adalah memiliki wilayah yang jelas, wilayah tertentu yang jelas. Kemudian wilayah itu diakui oleh wilayah-wilayah negara lain. Kemudian penduduk, ya harus negara memiliki penduduk. Penduduknya jelas. Ada suku A, suku B, suku C, dan sebagainya. Agamanya ada macam-macam. Kebudayaannya berbeda-beda. Kebiasaannya berbeda-beda. Bahkan bahasa daerahnya pun berbeda-beda. Adalah penduduk. Dan harus jelas penduduk. Ada penduduk warga negara asli dan ada penduduk warga negara asing. Penduduk warga negara asli ya warga negara yang memang berdasarkan hukum adalah warga negara Indonesia. Sedangkan warga negara asing adalah warga negara luar yang datang ke negara kita, gitu ya, berusaha, bekerja, tetapi punya izin yang lengkap. Artinya punya dasar hukum internasional yang jelas gitu. Mereka bekerja di Indonesia, mereka berusaha di Indonesia, mereka apa di Indonesia, itu bagian yang harus dilindungi oleh negara. Karena juga bagian dari penduduk, tetapi penduduk warga negara asing. Sedangkan kita adalah penduduk warga negara yang asli sebagai penduduk negara Indonesia. Kemudian pemerintah, ya negara harus ada yang menjalankan. Yang menjalankan adalah pemerintahan. Siapa pemerintahnya itu? Ya kepala pemerintahan. Kalau di Indonesia karena sistem demokrasi negara republik, maka presiden itu adalah sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Dua jabatan sekaligus. Beda dengan yang monarki. Dia ada raja atau ratu atau kaisar, tetapi nanti melaksanakan pemerintahannya ada perdana menteri. Kemudian kedaulatan. Ya, sebuah negara termasuk negara Indonesia harus berdaulat, harus jelas, harus pasti, dan tidak boleh diganggu oleh bangsa-bangsa lain. Mencuri ikan saja ke wilayah negara kita juga kita usir, harus kita tangkap orang itu. Sebaliknya, kalau warga negara kita masuk ke negara orang tanpa izin juga sama, ditangkap, diproses hukum berdasarkan hukum mereka. Kalau di Indonesia berarti berdasarkan hukum Indonesia. Seperti itulah. Karena memang kita berdaulat, berkedaulatan. Bangsa lain atau negara lain juga berdaulat. Kita tidak boleh mengganggu kedaulatan mereka. Kecuali memang ada mereka meminta bantuan atau saran dan pendapat. Kalau tidak boleh. Itu urusan negara mereka, rakyat mereka. Begitu juga dengan negara kita. Masalah wilayah tidak boleh diganggu, masalah penduduk tidak boleh diganggu, masalah pemerintahan tidak boleh diganggu oleh bangsa lain, masalah kedaulatan juga tidak boleh diganggu oleh negara lain, masalah kebijakan negara kita juga tidak boleh diganggu oleh negara lain. Kecuali kalau negara itu menyiksa dan menyengsarakan rakyatnya atau merendahkan harkat dan martabat rakyatnya, maka pantaslah negara-negara lain ikut masuk ke dalamnya untuk segera merubah pemerintahan itu atau kepala negara di sana, kepala pemerintahannya agar merubah cara kepemimpinannya agar rakyatnya berdaulat, agar rakyatnya makmur, dan agar rakyatnya sejahtera. Kemudian kita berbicara warga negara. Tadi sudah kita bicarakan ya beberapa hal tentang warga negara gitu ya. Baik, kita lihat di sini tentang warga negara. Jadi berbicara masalah warga negara,
negara tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan tentang penduduk. Penduduk adalah orang yang dengan sah bertempat tinggal dalam suatu negara. Sah berarti tidak bertentangan dengan ketentuan dan tata cara masuk dan bertempat tinggal dalam wilayah suatu negara. Istilah penduduk mencakup warga negara dan orang asing. Yang tadi saya sudah jelaskan. Orang asing yang tinggal di suatu negara dilindungi oleh hukum internasional. Jadi, di mana saja ia berada berhak mendapatkan perlindungan dari negara yang bersangkutan. Termasuklah warga negara asing yang tinggal di negara Republik Indonesia juga wajib bagi negara Republik Indonesia untuk melindungi mereka. Sebaliknya, warga negara Indonesia yang berada di negara-negara asing, mungkin ada di Amerika, di Australia, di Jepang, di Korea, di Cina, di Arab Saudi, di Uni Emirat Arab, di Eropa, Malaysia, Filipina, Singapura, dan lain-lain, wajib mereka melindungi warga negara Indonesia. Karena biasanya orang-orang yang tinggal di sana adalah orang-orang yang punya keahlian tertentu gitu. Bekerja atau berusaha di wilayah negara mereka. Maka negara mereka wajib melindungi warga negara Indonesia. Apabila ada sesuatu hal tentang warga negara Indonesia wajib melaporkan itu kepada Kedutaan Besar Negara Republik Indonesia. Agar nanti Menteri Luar Negeri bisa berkomunikasi langsung kepada Menteri Luar Negeri di negara tersebut. Mengkomunikasikan kalau seandainya terjadi hal-hal bencana alam, bagaimana penyelamatan dan sebagainya, itu dibicarakan dengan baik. Contohnya masa pandemi kemarin, bagaimana kita mengambil warga negara Indonesia di Cina, bagaimana kita menarik warga negara Indonesia yang ada di India dan di negara-negara lain. Diupayakan semaksimal mungkin, sebaik-baiknya, seaman-amannya. Kemudian begitu masuk ke wilayah negara kita, wajib dikarantina dulu. Di karantina pun bukan berarti disia-siakan, tetap diurus oleh negara. Dia ada tempat yang bagus, dilayani dengan baik, kesehatannya dijaga, olahraganya tetap dijaga, makanannya, konsumsi makanannya tetap terjaga dengan baik agar mereka sehat. Kemudian setelah karantina barulah mereka diantar ke wilayahnya masing-masing tempat tinggalnya. Nah, inilah sekedar ulasan atau apa yang saya sampaikan tentang bangsa, negara, dan warga negara. Mungkin sedikit saya jelaskan masalah pengertian negara ini. Di sini ada dalam Ensiklopedia Populer Politik Pembangunan Pancasila dijelaskan secara etimologis bahwa istilah negara berasal dari kata nagari atau nagara Sanskerta yang berarti kota, desa, daerah, wilayah, atau tempat tinggal seseorang. Negara dalam bahasa Inggris disebut states atau staats dalam bahasa Belanda, dan state yang bahasa Prancis. Kata state berasal dari bahasa Latin stato. Istilah stato digunakan pertama kali oleh Machiavelli untuk menyebut wilayah negara atau pemerintahan yang dikuasai. Kemudian, negara adalah alat agensi atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama rakyat. Kemudian, kalau Horal J. Leski menyatakan bahwa negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Jadi itulah yang disebut dengan pengertian negara. Sedangkan pengertian bangsa adalah mengelompokkan manusia yang keterkaitannya dikarenakan
adanya kesamaan fisik, bahasa, dan keyakinan. Jika ditinjau secara politis, bangsa adalah pengelompokan manusia yang berketerikatan dikarenakan adanya kesamaan nasib dan tujuan. Artinya sama-sama seperjuangan. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia senasib dan seperjuangan karena dulu dijajah habis-habisan, disengsarakan habis-habisan. Akhirnya kita merasa seperjuangan untuk melepaskan diri dari penjajah. Akhirnya kita melepaskan diri, menjadilah sebuah bangsa besar, kemudian terbentuklah sebuah negara, dan kemudian hari kita membentuk pemerintahan yang dilaksanakan oleh seorang presiden. Terima kasih, demikian. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.